Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kembali kepada saya yang akan menjelaskan sedikit terkait kejang. Kejang merupakan suatu kondisi kronis yang memiliki etiologi yang bervariasi dengan karakteristik adalah predisposisi daripada eh, recurrent daripada seizure. Merupakan sesuatu yang abnormal dan suatu berlebihan dengan hypersinkronisasi di start daripada neuron tersebut. Secara etiologi, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kejang tersebut adalah gangguan daripada elektrolit, bisa hipoglikemi, hiponatremi, hipernatremi, hipokalsemi, bisa akut toxic effect, antidepresan, simptomimetik dengan adanya withdrawal syndrome, etanol, benzodiazepin, bisa juga terjadi akibat irregular daripada anti-epileptic medikasi, sepsis, hipoksia brain injury, infeksi daripada susunan saraf pusat, uh, traumatic brain injury, stroke ischemic, stroke hemorrhagic, neoplasma, inflammatori bisa gangguan daripada lupus cerebritis, anti-NMDA receptor encephalitis, fever, dan bisa juga terjadi akibat sleep deprivasi. Secara epidemiologi, eh, di Amerika sekitar 16 daripada 100.000 dan 51 dari 100.000 orang setiap tahunnya akan mengalami kejang. Di mana dengan prevalensi kurang lebih 2,2 hingga 1.000 hingga 41 hingga 1.000 tergantung daripada pencatatan daripada negara tersebut. Partial epilepsi bisa menjadi konstitusi sekitar 2/3 daripada insiden epilepsi. Dengan insidennya meningkat setiap tahun berdasarkan lemahnya populasi sosioekonomi. Sekitar 25 hingga 30% onset yang baru pada kejang diprovokasi adalah gangguan daripada penyebab ke secondary. Insiden epilepsi terjadi lebih tinggi pada orang yang lebih muda dengan grup usia yang lebih tua akan meningkatkan angka 50 tahun umur usia. Dengan penyebab daripada kejang tersebut atau epilepsi biasanya adalah gangguan cerebrovaskular. Dengan klasifikasinya adalah atonic seizure, clonic seizure, myoclonic seizure, tonic-clonic seizure, absent seizure. Dimana untuk tonic seizure, kaki dan tangan menjadi sangat kaku. Ini merupakan suatu jenis kejang yang biasa terjadi dengan cepat dan tidak memiliki efek daripada kesadaran. Atonic seizure atau drop attack, di mana otot tersebut akan dengan tiba-tiba akan menjadi kaku. Selanjutnya yang umum adalah clonic seizure dengan adanya sebagian besar anggota otot yang secara instan, misalnya pada lengan atau kaki, dengan bergerak slow ritmik yang didahului oleh adanya penurunan kesadaran. Myoclonic dengan adanya individu muscle group dengan cepat dengan adanya penurunan kesadaran. Tonic-clonic bisa disebut adalah grand mal seizure, terjadi kejang pada seluruh tubuh, tangan dan kaki terhentak dengan diikuti oleh penurunan kesadaran. Dengan adanya absent seizure, disebut adalah petit mal, tipe seizure yang ringan, di mana penderita secara tiba-tiba kehilangan awareness-nya secara mendadak. Dengan klasifikasi partial seizure terjadi pada satu bagian otak, di mana dengan gejalanya tergantung pada
bagian otot yang terkena dengan misalnya lengan yang menghentak, gangguan daripada sensori, gangguan daripada penglihatan. Apabila mengalami partial seizure, pasien tersebut akan memiliki sensasi yang abnormal dengan penurunan daripada awareness, penurunan daripada pendengaran, penciuman yang berbeda. Penderita juga akan mengalami pusing, akan mengalami kecemasan, halusinasi, yang biasa disebut dengan aura. Biasanya bibir atau mimik wajah akan berbeda dengan beberapa benda. Partial seizure ini ya diikuti dengan switching atau pada kejang. Dengan efeknya awareness akan berkurang. Di mana ILAE klasifikasi untuk yang vokal, generalized, dan unknown. Di mana untuk yang vokal mempengaruhi awareness. Dan ada motor onsetnya otomatisasi, autonomic, clonic, epileptic spasm, hyperkinetic, myoclonic, dan tonic. Dan non-motor onset, autonomic, behavior, rest, kognitif, emosional, sensori. Dengan generalized motor, tonic, clonic, clonic, tonic, myoclonic, myoclonic, tonic, clonic. Dengan non-motornya adalah atypical, atypical, myoclonic. Vokal motor seizure, di mana yang vokal automatisasi seizure dengan adanya misdiagnosis tersering pada gangguan kejang ini. Akan terjadi pengulangan aktivitas motorik yang terjadi di bawah kesadarannya, dengan beberapa diikuti dengan adanya kehilangan ingatan yang dikarakteristikkan dengan aksi yang berulang-ulang. Misalnya penyebutan sesuatu yang berulang, lip smacking, ada rubbing, dan ada wandering. Ini terjadi feature daripada vocal impair awareness seizure. Vocal atonic seizure merupakan kejang dengan kehilangan daripada tonus otot yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu beberapa detik yang terjadi pada salah satu sisi tubuh. Di mana untuk kesadarannya biasanya masih bagus. Vocal tonic seizure, di mana suatu kejang yang adanya peningkatan kontraksi otot pada beberapa detik hingga menit dengan adanya kekakuan daripada leher dan anggota gerak. Vocal chronic seizure, terjadinya adanya gangguan ritmik daripada anggota gerak otot yang secara simetrik ataupun tidak simetris. Vocal epileptic spasm terjadi secara tidak terkontrol dengan beberapa nyeri pada otot yang berkontraksi yang terjadi pada anak-anak. Secara klinis biasanya diikuti dengan fleksi daripada pergelangan tangan, fleksi ekstensi daripada tangan dan lengan, biasanya terjadi pada cluster dan vokal generalized. Selanjutnya ada vokal hyperkinetic seizure, adanya gangguan kejang yang berhubungan dengan exaggerated dan sering terjadi dengan bagian otot yang tidak terkontrol aktivitasnya. Adanya vokal myoclonic seizure bisa diikuti dengan adanya clonic seizure dengan diikuti dengan brief. Vokal down motor seizure adanya kejang yang berhubungan dengan autonomic nervous system yang adanya simptom like rising sensasi seperti di perut, perasaan panas dan dingin. Generalized motor seizure, myoclonic, tonic-clonic seizure, myoclonic atonic seizure. Dengan generalized non-motoric seizure,
Epileptic zone, irritative zone, ictal onset zone, dengan epileptic neurogenic lesi, adanya sympatomimetic lesi, functional deficit zone, epileptogenic zone. Dengan patofisiologi adanya cellular level, ya kejang akan muncul dan berkistasi di neuron otak, di mana akan terjadi sinkronisasi yang discharge pada yang secara progresif yang lebih besar daripada connecting neuron. Dengan adanya peningkatan ekstraseluler kalium pada glial scar dan adanya defek di voltage gates kalium kalium channel, di mana fokus akan menurunkan bind dan remove daripada acetylcholine, penurunan daripada GABA dan taurin, peningkatan glisin, dan peningkatan daripada glutamin. Riwayatnya adalah adanya tiba-tiba riwayat kejang, penggunaan obat-obatan tertentu, riwayat penyakit dahulu, riwayat penggunaan alkohol ataupun obat-obatan. Dengan pemeriksaan fisik harus tercantum adalah general pemeriksaan fisik dan neurological examination untuk mendeteksi adanya vokal defisit. Beberapa observasi daripada kejang, dia bisa matanya terbuka, tidak respon terhadap verbal ataupun nyeri, dan adanya irama ritmik. Polosin adalah menggunakan neuroimaging dan adanya elektroencephalografi yang bertujuan untuk melihat vokal ataupun generalized epileptiform discharge. Antikonvulsan yang biasa diberikan adalah phenytoin dan fosphenytoin, natrium channel blocker yang adanya half-life 24 jam dan tidak di-remove daripada dialisis. Ada carbamazepin dan oxcarbazepin dengan memblokade kanal natrium dengan half-life-nya 12 jam. Lacosamid, natrium channel blocker, enhance slow inactivation natrium channel. Etoxizumab, acetosulamid, gabapentin, lamotrigine, topiramate, sampalproat, levetiracetam, felbamate, tiagabin, bumetanid, ganaxolone, retigabin, perampanel, carbamazepin. Topiramate, vigagatrin, sitirenpentol, zonisamid. Rufinamid, levetiracetam, lacosamid, lamotrigine. Seizure surgery. Intervensi surgical intervensi harus dilakukan dengan subjek yang tidak berespon terhadap non-invasif terapi ataupun medikasi. Ada beberapa variasi daripada intervensi surgical tergantung daripada area otak di mana fokus kejang yang berasal. Nah, vokal reseksi pada area yang disebabkan kejang dengan prosedur resorpsi daripada non-critical area brain pada case tersebut dengan temporal lobe epilepsy dengan medically intractable skenario. Lesionectomy yang keterlibatan removal daripada well-performed brain tissue aberrasi, laser interstitial thermal therapy, corpus callosotomy. Epilepsi merupakan salah satu gangguan neurologi yang tersering yang berefek kepada sekitar 50 juta orang secara seluruh dunia.
Dengan progres klasifikasi, ada beberapa berdasarkan etiologi yang akut maupun epileptik kondisi yang masih sulit untuk diidentifikasi. Treatmentnya sangat-sangat bervariasi, dari berbagai macam antikonvulsan hingga prosedur pembedahan.